Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Pembimbing Tutor dan rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Aldila Sinta Pratiwi dari Karanganyar, PPJJ Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 857373125. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan titik fokus lensa cekung. Yang kelima adalah menentukan titik fokus lensa cembung. Alat dan bahan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut: celah cahaya, kertas putih, cermin datar, cermin cekung dan cembung, lilin, laser, senter, kaca pembesar, busur derajat, korek api, penggaris, dan gelas. Cahaya tergolong gelombang elektromagnetik karena cahaya dapat merambat tanpa zat antara medium. Bagaimana cahaya dapat merambat? Cahaya dapat merambat menurut garis lurus. Penjelasan lebih lanjut mengenai sifat-sifat cahaya adalah sebagai berikut. Cahaya adalah bentuk energi yang berupa gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan cahaya. Cahaya merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia dengan panjang gelombang antara 380 sampai 750. Cahaya memiliki kecepatan rambat sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dalam ruang hampa. Cahaya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Cahaya merambat lurus, cahaya dapat melewati benda, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dijelaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Jenis-jenis cermin. Jenis cermin: cermin datar mempunyai sifat cahaya tidak mempunyai sifat bayangan, maya, tegak, sama besar. Cermin cekung, sifat cahayanya konvergen, atau mengumpulkan cahaya. Sifat bayangannya adalah maya atau nyata, tegak terbalik, diperbesar. Sedangkan cermin cembung, sifat cahayanya divergen, menyebarkan cahaya. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Percobaan yang pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Atur posisi alat seperti pada gambar. Kemudian nyalakan senter dan arahkan senter ke celah cahaya. Kemudian amati dengan baik jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya bekas cahaya sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut dan pantul sebesar 60 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini sesuai dengan hukum pemantulan Snellius. Sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Percobaan selanjutnya adalah masih menggunakan cermin datar. Lilin kita taruh di depan cermin datar. Kemudian lilin kita nyalakan. Selanjutnya kita amati bagaimana bayangan yang terbentuk dari cermin datar. Hasil bayangannya adalah maya, tegak, sama besar dengan bendanya.
Percobaan yang kedua adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti pada gambar. Kemudian nyalakanlah lilin. Amati dengan baik jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Lalu gambarkanlah berkas sinar dan catatlah sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung tersebut. Hasil bayangan cermin cembung adalah menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan yang kedua adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat seperti pada video, kemudian nyalakanlah lilin. Amati dengan baik jalannya bekas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Lalu gambarkanlah bekas cahaya dan catatlah sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar. Pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan bayangan. Bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Atur posisi peralatan seperti pada video. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga nampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Percobaan selanjutnya ada percobaan pembiasan cahaya menggunakan lensa cembung. Atur peralatan seperti pada video. Lalu atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Dari hasil percobaan dapat kita ambil bahwa sifat pada lensa cembung adalah mengumpulkan cahaya dan titik fokusnya bersifat nyata atau positif. Sifat bayangan yang dihasilkan berbeda-beda tergantung posisi benda terhadap lensa. Kesimpulan dari praktikum sifat cahaya adalah yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus kecuali terpengaruh oleh medium. Terbukti dari percobaan menggunakan tikar kardus berlubang dan senter di mana cahaya hanya terlihat ketika lubang segaris. Kesimpulan yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat melewati material yang transparan seperti kaca, plastik bening, dan air. Benda bening memungkinkan cahaya melewatinya, sedangkan benda gelap atau hitam tidak dapat ditembus cahaya sehingga membentuk bayangan. Kesimpulan selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium dengan kerapatan berbeda, misalnya udara, air. Fenomena ini disebut pembiasan dan mengikuti hukum Snellius. Terbukti dari percobaan pipet dalam air yang terlihat patah. Selanjutnya adalah cahaya dapat terurai. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Terjadi saat cahaya melewati prisma atau medium yang mendispersikan cahaya. Kesimpulan yang terakhir adalah sifat cahaya merambat lurus, bergerak dalam garis lurus. Contoh percobaannya adalah kardus berlubang segaris, menembus benda bening melalui material transparan, senter ke plastik atau gelas bening. Cahaya dipantulkan memantul di permukaan halus, senter ke cermin, dibiaskan, dibelokkan antara medium, pipet dalam air, dan terurai, diuraikan menjadi spektrum warna prisma atau cahaya pelangi. Demikian praktikum dari saya mengenai sifat-sifat cahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.